Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji dan yang terhormat Ibu Diah Retno Wulandaru selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nadia Soleha, mahasiswa manajemen 2018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Turnover Intention dengan Mediasi Kepuasan Kerja pada Generasi Z. Bab 1 Pendahuluan. Presentasi ini akan saya bawakan sesuai dengan struktur skripsi saya. Latar belakang penelitian. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan SDM yang baik. Pengelolaan SDM yang baik ini tidak hanya mencakup rekrutmen dan pelatihan, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan dan loyalitas karyawan. Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan SDM saat ini adalah tingginya tingkat turnover intention, yaitu keinginan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius karena berdampak negatif pada produktivitas perusahaan dan dapat meningkatkan biaya rekrutmen. Masalah ini menjadi semakin krusial mengingat bahwa generasi Z ini mulai mendominasi angkatan kerja dengan partisipan usia 20 sampai dengan 24 tahun mencapai 71,59% pada tahun 2024 berdasarkan data BPS 2024. Mereka dikenal mengutamakan fleksibilitas, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan penggunaan teknologi yang efisien dalam aktivitas bekerja. Generasi Z ini sangat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance itu sendiri, serta merasakan kepuasan dalam bekerja. Itu merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kinerja dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Tanpa adanya hal tersebut, mereka lebih mudah cenderung untuk merasa stres dan mempertimbangkan diri untuk keluar dari pekerjaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Perubahan dunia kerja akibat masuknya generasi Z ini menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan dan dalam mempertahankan karyawan. Generasi ini dikenal memiliki nilai dan preferensi kerja berbeda dari generasi lainnya. Salah satunya dengan mengutamakan keseimbangan hidup kerja, yaitu work-life balance. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, maka bisa menjadi ketidakseimbangan yang berdampak pada meningkatnya turnover intention, sehingga memengaruhi produktivitas dan biaya operasional perusahaan. Di sisi lain, kepuasan kerja yang tinggi juga dapat membantu untuk menekan turnover intention. Sehingga penting juga untuk memahami peran kepuasan kerja dalam hubungan. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Ada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah work-life balance ini berpengaruh negatif terhadap turnover intention pada generasi Z? Dan yang kedua, apakah kepuasan kerja memediasi hubungan antara work-life balance terhadap turnover intention pada generasi Z? Lingkup penelitian. Jadi objek penelitian ini difokuskan pada karyawan generasi Z yang sedang bekerja di berbagai industri di Indonesia. Responden penelitian ini merupakan karyawan berusia 20 sampai dengan 26 tahun yang berdomisili di Indonesia dan pengambilan datanya dilakukan pada awal bulan Februari tahun 2025. Bab 2 landasan teori dan tinjauan pustaka. Saya akan menjelaskan definisi dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk definisi dari tone of intention adalah niat individu untuk meninggalkan pekerjaannya secara sukarela dan memilih lingkungan kerja baru. Tone of intention ini dapat diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama itu thinking of quitting, kedua intention to search, dan yang ketiga intention to quit. Selanjutnya definisi dari work-life balance itu adalah kemampuan individu untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Work-life balance ini mencakup tiga aspek utama ya. Yang pertama yaitu keseimbangan waktu, kedua keseimbangan keterlibatan, dan yang ketiga keseimbangan kepuasan. Untuk definisi dari kepuasan kerja itu adalah reaksi emosional dan perasaan positif individu terhadap pekerjaan yang dijalani. Menurut Robbins 2017 dalam konteks kepuasan kerja, menjelaskan model respon terhadap ketidakpuasan kerja yang mencakup 4 respons, yaitu accept, voice, loyalty, dan neglect. Selanjutnya, hipotesis dan model penelitian. Model penelitian ini mengkaji hubungan antara tiga variabel utama, yaitu work-life balance, turnover intention, dan kepuasan kerja, yang difokuskan pada karyawan generasi Z. Penelitian ini dirancang untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel tersebut.
serta menguji peran mediasi dari kepuasan kerja. Dapat dirumuskan dua hipotesis. Hipotesis pertama yaitu work-life balance memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention pada generasi Z. Kedua yaitu kepuasan kerja dapat memediasi antara work-life balance terhadap turnover intention pada generasi Z. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Desain dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Respondennya adalah individu dari generasi Z yang sedang bekerja dan berusia 20 sampai dengan 26 tahun. Untuk pengambilan datanya itu menggunakan purvo sampling, diperoleh 125 responden. Kuesionernya disebarkan secara daring melalui Google Forms, disebarkan melalui media sosial, dan pengukuran pertanyaannya menggunakan skala Likert 5 poin. Selanjutnya definisi operasional turnover intention. Turnover intention adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk meninggalkan pekerjaannya saat ini secara sukarela dan beralih ke pekerjaan lain yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Selanjutnya definisi operasional work-life balance adalah tingkat keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Definisi operasional kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaannya. Selanjutnya itu metode analisis data. Jadi analisis data ini dilakukan menggunakan metode PLSM, menggunakan software Smart PLS 4. Proses analisisnya itu meliputi 3 tahap. Yang pertama itu spesifikasi model penelitian. Jadi ini menentukan struktur hubungan antar variabel laten, konstruk, dan indikatornya. Kedua, evaluasi model luar. Jadi ini menguji reliabilitas dan validitas indikatornya menggunakan kriteria seperti faktor loading, composite reliability, dan Cronbach alpha, AV, Fornelleker, HTMT, dan multikolinearitas atau FIF. Selanjutnya itu evaluasi model dalam. Ini menguji hipotesis dan hubungan antar variabel dengan T statistik, p-value, R-square untuk kekuatan pengaruhnya, dan F-square untuk melihat efek ukuran variabelnya. Untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Profil responden. Jadi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan di 74%, sedangkan laki-laki di 26%. Untuk usia terbanyak berada pada kelompok 25 tahun di 28% dan 24 tahun di 22%. Untuk status pekerjaannya itu sebagian besar merupakan karyawan kontrak di 74% dan sisanya karyawan tetap di 26%. Terus di masa kerjanya itu mayoritas responden memiliki masa kerja 1 sampai dengan 2 tahun itu di 42% dan kurang dari 1 tahun itu di 39%. Dan sektor industrinya itu responden paling banyak itu berasal dari sektor kuliner F&B itu di 19%, diikuti oleh sektor kesehatan di 12%, dan teknologi informasi dan komunikasinya di 10%. Untuk hasil uji validitas konvergen. Jadi hasil uji validitas konvergen pada tabel ini tuh menunjukkan bahwa semua item pernyataan dari ketiga variabel turnover, work-life balance, dan kepuasan kerjanya itu memiliki nilai overloading lebih dari 0,7 dan nilai AV-nya lebih dari 0,5, yang berarti semua itemnya secara valid secara konvergen. Untuk hasil uji validitas diskriminan cross-loadingnya. Jadi setiap item ini memiliki loading tertinggi pada konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya. Jadi semua item ini menunjukkan validitas diskriminan yang baik karena memuat lebih tinggi pada konstruk asalnya dibandingkan konstruk lain. Selanjutnya hasil uji validitas diskriminan. Ini ada hasil uji validitas diskriminan Fornelleker dan validitas diskriminan HTMT. Untuk hasil uji validitas diskriminan Fornellekernya ini terpenuhi jika nilai AV-nya itu, nilai diagonalnya itu lebih besar dari korelasi antar konstruknya nilai di luar diagonal. Jadi semua nilai diagonal ini lebih besar dari korelasi antar konstruknya, maka dapat dinyatakan valid. Sementara untuk validitas diskriminan HTMT itu terpenuhi jika nilainya itu kurang dari 0,90 atau 0,85. Jadi ini juga dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas dan statistik deskriptif.
Reliabilitasnya ini diukur menggunakan Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Jadi suatu konstruk itu dapat dikatakan reliable jika Cronbach Alpha dan reliability-nya itu lebih dari 0,7. Jadi semua konstruknya ini dinyatakan reliable. Terus untuk statistik deskriptif variabel ini menunjukkan gambaran umum nilai responden terhadap tiap variabelnya. Jadi semua nilainya ini berada di rentang skala 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan distribusi data yang cukup baik dan bervariasi. Begitupun dengan statistik deskriptif untuk pengukurannya juga menunjukkan rentang skala 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan distribusi data yang cukup baik dan bervariasi. Untuk hasil uji multikolinearitas dan uji hipotesis, pengujian hipotesisnya, jadi hasil uji multikolinearitas atau FIF-nya ini semua variabelnya itu kurang dari 5, yang artinya ini tidak terjadi multikolinearitas. Artinya model ini tuh tidak mengalami masalah korelasi tinggi antar variabel independen. Selanjutnya untuk hasil pengujian hipotesis. Untuk hipotesis H1-nya itu WLB terhadap TI tidak signifikan karena p-value-nya itu berada di 0,374, yang dimana hipotesisnya tidak terdukung. Hasil uji hipotesis kedua, WLB terhadap KK terhadap TI, itu p-value-nya didapatkan 0,010, yang dimana hipotesis keduanya terdukung, yang artinya hipotesis kedua ini adalah work-life balance itu tidak berpengaruh langsung terhadap turnover intention, tapi berpengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja. Ini untuk model akhir penelitian. Ini menggambarkan hubungan antara 3 variabel tadi, work-life balance, turnover intention, dan kepuasan kerja. Selanjutnya pembahasan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work-life balance tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap turnover intention, namun work-life balance berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan kerja secara signifikan menurunkan turnover intention. Hal ini menunjukkan bahwa KK memediasi hubungan antara work-life balance dan TI secara parsial, di mana pengaruh WLB terhadap TI terjadi melalui KK. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Yang pertama itu work-life balance ini tidak berpengaruh langsung terhadap turnover intention pada tingkat signifikasi 5%. Peningkatan keseimbangan kerja tidak secara otomatis mengurangi niat karyawan generasi Z untuk berpindah kerja, sehingga hipotesis 1 tidak terdukung. 2. Kepuasan kerja berperan sebagai mediator parsial antara work-life balance dan turnover intention pada generasi Z. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan hidup kerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja yang pada gilirannya mengurangi turnover intention sehingga hipotesis 2 terdukung. Untuk implikasi penelitian itu ada implikasi praktis dan implikasi teoritis. Untuk implikasi praktisnya itu keseimbangan hidup kerja berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja yang dapat mengurangi turnover intention, sehingga perusahaan perlu memastikan kebijakan work-life balance berdampak positif dan memperhatikan faktor-faktor pendukung seperti lingkungan kerja, penghargaan, maupun pengembangan karir. Untuk implikasi teoritisnya, penelitian ini menambah pemahaman tentang peran mediasi kepuasan kerja dalam hubungan antara work-life balance dan turnover intention pada organisasi, serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan mempertimbangkan keterbatasan dan rekomendasi yang ada. Keterbatasan penelitian. Pertama itu penggunaan kuesionernya tertutup sehingga membatasi responden dalam menjelaskan konteks jawaban, sehingga mengurangi pemahaman secara subjektif. Kedua itu data dikumpulkan secara mandiri tanpa pengawasan, jadi berpotensi menyebabkan bias dalam kejujuran responden. Ketiga itu fokusnya itu hanya pada generasi Z yang membuat hasil tidak dapat digeneralisir ke generasi lain dengan nilai dan perilaku yang berbeda. Yang keempat itu model penelitiannya hanya melibatkan beberapa variabel tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi turnover intention. Yang terakhir itu jumlah respondennya yang terbatas, hanya di 125 orang, yang dimana itu tidak sepenuhnya mewakili populasi generasi Z di Indonesia. Rekomendasi penelitian selanjutnya. Yang pertama itu menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed method dengan menambahkan pertanyaan terbuka pada kuesioner atau melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perspektif responden. Yang kedua, meningkatkan jumlah sampel untuk memperluas cakupan wilayah penelitian sehingga hasilnya dapat lebih representatif.
Terus yang ketiga, dengan memperluas cakupan partisipan dengan melibatkan generasi lain seperti generasi X atau generasi Y untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi terkait work-life balance, tone of attention, dan kepuasan kerja. Yang keempat, terakhir itu dengan mengembangkan model penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain seperti stres kerja, komitmen organisasi, kepemimpinan, atau peluang karir, itu gunanya untuk menghasilkan model yang lebih holistik dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk berpindah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.